Video tutorial ini akan membahas beberapa elemen yang sering digunakan dalam membuat konten suatu website. Tutorial ini akan dibagi dalam beberapa bagian agar videonya tidak terlalu panjang. Dan dalam bagian pertama ini, saya akan membahas elemen untuk heading, paragraf, dan quotation. Oke, langsung kita mulai. Elemen pertama yaitu heading. Heading merupakan elemen yang biasa digunakan untuk judul konten, judul bab, dan subbab. Elemen ini terdiri dari 6 elemen yaitu H1, H2, H3, sampai H6. Ini saya sudah buatkan dokumen HTML untuk memperlihatkan perbedaan antara H1 dan H6. Kita buka halaman webnya ya. Ini perbedaan heading H1 sampai H6 yang berkaitan dengan besar dan ketebalan hurufnya. Heading ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam search engine optimization. Jadi jika rekan-rekan ingin halaman webnya mendapatkan ranking yang tinggi dari hasil suatu pencarian search engine, optimalisasi heading harus dilakukan. Saya sering menggunakan WordPress untuk website saya, dan dari sekian banyak theme yang saya gunakan, heading H1 selalu menjadi judul artikel. Ya, ini salah satu theme yang saya gunakan. Di sini judul artikelnya sudah terisi menggunakan isi TOC. Kita lihat yang menggunakan apa ya. Nah, dia di sini menggunakan H1. Kemudian di dalam halaman web ini juga ada elemen heading H2 yang digunakan untuk judul subbab. Ini yang nomor 1, 2, 3. Dan heading H3 yang digunakan untuk subbab. Ini yang 11, 12, 13 dan seterusnya. Ya, kita lihat sebentar. Oke, manual menggunakan heading H2. Dan sebentar, heading H3 itu yang mana ya? Oh, ini membuat layout. Oke, ini membuat layout menggunakan H3 sebagai subbab. Mengapa heading merupakan elemen penting di dalam search engine optimization? Karena search engine menggunakan informasi yang ada di dalam heading untuk mengerti apa konten dari suatu halaman web. Kemudian search engine juga menggunakan heading untuk mengindeks struktur dan konten dari halaman web. Jadi sekali lagi, jika website kita ingin dapat ranking yang bagus dari hasil pencarian suatu search engine, ya seperti Google, Microsoft Bing, dan lain-lainnya, harus menggunakan heading dengan optimal. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk heading. Cukup singkat ya. Kita akan beralih ke elemen kedua yaitu paragraf. Sesuai namanya, elemen ini digunakan untuk membuat suatu paragraf. Ini saya buat satu contoh paragraf. Ada beberapa hal berkaitan dengan elemen ini, yaitu yang pertama adalah elemen paragraf secara otomatis dimulai pada baris yang baru dan juga menambahkan spasi sebelum dan sesudah elemen. Memang ada beberapa elemen HTML yang juga selalu dimulai dari baris yang baru. Salah satunya adalah elemen div. Ya, ini saya juga buatkan satu contoh elemen div. Saya akan membuat masing-masing dua untuk elemen P dan elemen div agar kita bisa melihat perbedaannya. Oke, sekarang kita buka dokumen HTML-nya. Saya save dulu. Ya, ini hasilnya. Tidak terlalu kelihatan jelas ya di sini. Coba saya rubah sedikit. Saya beri ini background color ya di masing-masing elemen.
Oke, kita lihat lagi. Nah, ini lebih terlihat ya perbedaannya antara elemen P dan elemen div. Meskipun kedua-duanya sama-sama dimulai dengan baris baru, elemen div tidak menambahkan spasi. Sedangkan yang elemen P ya, yang ini ada ditambahkan spasi pada sebelum dan sesudah elemen. Ya, baik elemen P maupun elemen div, spasi sebelum dan sesudahnya bisa juga diset di dalam CSS. Oke, yang kedua mengenai elemen paragraf, yaitu elemen ini menghapus space yang berlebihan di antara kata yang satu dengan kata yang lain. Misalkan ya, di ini paragraf pertama, saya tambahkan beberapa space di sini. Ya, tentunya saya mengharapkan ada space yang agak lebar antara dua kata ini, dollar dan seed. Tapi apakah space ini ditampilkan juga di dalam elemen P? Ya, mari kita lihat. Saya save dulu. Ternyata antara ini kata dollar dan seed, ekstra spasinya dihilangkan. Jadi hanya satu spasi saja. Yaitu memang ciri khas dari elemen P. Tentunya hal ini akan kesulitannya jika kita menggunakan P untuk menulis suatu puisi misalkan. Saya beri contohnya saja ya. Misalkan saya akan menuliskan sebuah puisi ya, seperti ini. Saya berharap apa yang ditampilkan di browser juga akan menggunakan format seperti ini. Jadi ada berapa baris ini? 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ditulis ada 5 baris. Oke, mari kita lihat. Ternyata di dalam elemen P ini semuanya ditulis terus secara kontinu ya. Tidak ada breakpoint untuk memulai baris yang baru. Ya, ini keunikan elemen P yang menyebabkan kesulitan ketika kita ingin membuat suatu format seperti tadi. Ada dua cara untuk mengatasi masalah ini. Ya, yang pertama, saya menambahkan elemen BR di setiap ini setelah titik koma. Karena setelah elemen BR pasti dimulai dengan baris yang baru. Kita lihat lagi ya. Nah, formatnya sudah seperti yang saya inginkan. Nah, cara yang kedua, saya hapus dulu ya, ini elemen BR-nya. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan elemen pre. Saya save. Nah, ini elemen pre. Bedanya apa dengan tadi kalau kita menggunakan PR? Wah, seharusnya tadi nggak dihapus ya. Saya copy saja ini ke elemen P yang pertama. Ini saya tambahkan ini lagi. Nah, perbedaannya adalah jika saya menambahkan extra space di sini juga, maka hasilnya akan berbeda antara dua elemen ini. Kita lihat ya. Elemen P di sini menghilangkan extra space, sedangkan elemen pre extra space-nya masih ditampilkan. Jadi jika rekan-rekan ingin menulis puisi atau hal lain yang membutuhkan format seperti tadi, tinggal memilih apakah akan menggunakan P dengan kombinasi elemen BR atau menggunakan elemen pre. Oke, kita lanjut ke elemen berikutnya, yaitu quotation atau citation. Saya hapus dulu ya elemen ini. Oke, HTML menyediakan beberapa elemen yang digunakan untuk menulis quote dan kutipan, yaitu elemen block quote, kemudian quote, ini untuk quote yang pendek, selanjutnya abbreviation,
Oke, saya tulis dulu semua ya. Ini adalah beberapa elemen yang digunakan untuk menulis quote atau kutipan-kutipan ya. Sebelum melanjutkan, mungkin ada pertanyaan, apakah ada aturan kalau tulisan ini menggunakan elemen paragraf dan tulisan itu menggunakan elemen quotation atau elemen yang lain? Jawabannya adalah secara teknikal tidak ada. Karena kutipan bisa ditulis dalam elemen paragraf dan sebaliknya kalimat bukan kutipan bisa dimasukkan ke dalam elemen quotation atau citation. Browser tetap menampilkan tanpa adanya error atau warning karena pada dasarnya browser tidak mengenal jenis tulisan. Apakah itu tulisan biasa, puisi, atau quote, atau yang lainnya. Semuanya dianggap sama. Memang ada elemen yang memiliki fungsi yang unik yang nanti kita lihat, tetapi pada umumnya tidak ada masalah mau diletakkan di elemen mana saja. Tetapi kalau memang secara teknikal tidak ada perbedaannya, mengapa harus ada sekian banyak elemen? Menurut pendapat pribadi saya ada dua alasan. Ya mungkin rekan-rekan bisa mengoreksinya ya. Yang pertama digunakan untuk mempermudah kita dalam memberitahukan kepada pembaca jenis kalimat dalam suatu artikel. Karena masing-masing elemen itu memiliki format atau tampilan yang berbeda. Ya mungkin dalam satu artikel ada tulisan pengantar, kemudian ada puisi, lalu ada juga quote. Tentunya akan lebih baik jika jenis tulisan tadi disajikan dalam format yang berbeda. Sebab ya tulisan bukan hanya mengenai konten saja, tetapi juga mengenai estetika. Kita juga bisa memperkaya format atau tampilan dari elemen-elemen itu seperti biasa melalui CSS. Kemudian alasan yang kedua adalah membantu search engine dalam mengenali isi artikel. Oke, kita langsung saja ya melihat format yang diberikan oleh browser untuk elemen yang digunakan di dalam quote atau kutipan. Ya ini ya yang sudah saya tulis mulai dari block quote sampai PDO. Untuk block quote saya kasih contoh kalimat ini ya. Oke, saya langsung tulis untuk elemen quote, misalkan oke, mari kita lihat tampilan dari block quote dan quote. Nah, ini adalah format dari block quote dan ini adalah format dari quote, di mana browser akan menambahkan tanda kutip pada kalimat yang ada di dalam elemen quote. Kita kembali ke code editor. Elemen berikutnya adalah abbreviation. Oke, sebelumnya mungkin saya hapus saja ya elemen-elemen di atasnya supaya ini lebih enak lihatnya. Elemen ini digunakan untuk menuliskan singkatan. Ya memang abbreviation kan artinya singkatan. Kata-kata yang ditulis di dalam elemen ini oleh search engine akan dianggap sebagai singkatan. Ya, misalkan saya ketikkan WHO. Nah, WHO ini kan bisa merupakan singkatan dari World Health Organization atau juga bisa merupakan suatu kata ya dalam bahasa Inggris yang artinya siapa. Who is he? Siapa dia? Sama-sama menggunakan huruf WHO. Jika kata WHO ini tidak dimasukkan dalam elemen abbreviation, search engine akan menerjemahkannya sebagai who. Who yang artinya siapa ya. Tapi jika dimasukkan di dalam elemen ini, kata itu akan dianggap sebagai singkatan. Ya, tetapi WHO kan panjangannya bisa macam-macam ya. Kita bisa memiliki definisi sendiri. Nah, misalkan yang saya tulis ini adalah singkatan dari World Health Organization.
Nah, untuk memperjelas singkatan tersebut, saya tulis di dalam atribut title kepanjangannya. Ya, seperti ini. Kita lihat ya tampilannya seperti apa di browser. Nah, ini ketika saya mengarahkan mouse ke kata WHO, akan muncul tooltip yang berisi kalimat yang tadi saya masukkan di dalam atribut title. Oke, itu mengenai abbreviation. Selanjutnya adalah address. Address ini seperti namanya, biasa digunakan untuk informasi alamat, bisa berupa alamat lokasi, ya nama jalan dan lain sebagainya, bisa juga email, telepon, website, dan lain-lain. Ini saya kasih contoh sederhana ya. Oke, mari kita lihat ya bentuknya seperti apa. Jadi di sini apa yang di dalam elemen address ditulis dengan huruf italic ya, huruf miring. Tetapi sama seperti paragraf ini ditulis nyambung terus. Kita bisa menggunakan elemen BR untuk memotong kalimat ini, seperti yang udah saya contohkan di dalam elemen paragraf. Berikutnya elemen cite. Tulisannya cite. Elemen ini biasanya digunakan untuk judul buku, lagu, lukisan, puisi, dan lainnya. Saya akan ini memberikan satu contoh ya. Misalkan ini salah satu judul buku oleh Hairil Anwar. Oke, cukup kita lihat formatnya seperti apa. Nah, format dari elemen cite ini adalah sama seperti address ya, yaitu menggunakan huruf italic. Elemen yang terakhir yaitu BDO. Kita lihat. BDO ini singkatan dari bidirectional override. Elemen ini merupakan elemen yang unik yang fungsinya tidak bisa digantikan oleh paragraf atau elemen yang lain. Elemen ini memiliki atribut yang digunakan untuk mengganti default arah pembacaan. Yang saya maksud dengan arah pembacaan adalah dari kiri ke kanan, ya, yang seperti digunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagian besar bahasa yang lain, atau dari kanan ke kiri seperti bahasa Arab atau bahasa Ibrani. Nah, default arah pembacaan adalah dari kiri ke kanan. Ini mungkin ya saya sendiri kurang tahu pasti karena browser menggunakan ini default bahasanya adalah bahasa Inggris, maka default arah pembacaannya dari kiri ke kanan. Mungkin saja kalau browsernya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Ibrani, default arah pembacaannya mungkin juga dari kanan ke kiri. Ya, tapi saya belum pernah coba karena saya tidak mengerti kedua bahasa itu. Kita langsung saja ke contohnya ya. Nah, di dalam atribut dir ini saya akan tulis RTL yang singkatan dari right, kanan, to left, kiri. Saya kasih kalimat seperti ini. Oke, mari kita lihat ya. Ini merupakan tulisan yang dipaksakan dari kanan ke kiri, jadi hasilnya kacau balau ya. Karena memang bahasa Indonesia tidak cocok ditulis seperti itu. Atribut dir yang digunakan di dalam elemen BDO juga bisa diterapkan di dalam elemen lain, tetapi hasilnya beda. Kita lihat ya. Misalkan ini elemen div aja deh.
Oke, mari kita lihat perbedaannya. Nah, ini perbedaannya. Nah, di dalam elemen div dan juga elemen P, ini tulisannya tidak berubah, tapi dia menjadi rata kanan. Sedangkan yang BDO ini susunan hurufnya ikut berubah, yaitu dari kanan ke kiri. Oke, itu saja bagian pertama dari elemen-elemen yang digunakan untuk membuat konten. Jika ada pertanyaan atau hal yang masih kurang jelas, silakan rekan-rekan menulisnya di dalam kolom komentar. Terima kasih.